cuman nggak teringat itu kita melanjutkan kisah. Tapi ala kulli hal yang terpenting itu adalah bukan sekedar lafaz yang ada di dalam kitabnya, melainkan kita udah membahas panjang tentang syakal pertama, kita udah membahas panjang tentang syakal kedua, dan bahkan satu syakal kita pakai satu pertemuan. Nah itu agar pemahaman kita tentang syakal itu makin meresap dan pengetahuan kita atau mafidih kita itu, makna yang ada di dalam diri kita itu makin luas, makin meresap, sehingga di saat kita baca kitabnya itu kita akhirnya udah didikte dengan pemahaman kita. Nah layaknya itu seperti itu. Kita baca kitab para ulama itu jangan koliutif nih, kalau bisa. Yang dimana nanti saat kita baca kitabnya kita nggak kebingungan, bahkan zihin kita udah mendikte, oh ini maksudnya, seperti itu, asalnya seperti itu. Maka dulu itu guru-guru saya selalu pesan bahwasanya pintu ilmu itu bukan kitab, dalam artian kitab yang dituliskan para ulama ini, kitab-kitab yang di tangan kalian itu bukan pintu ilmu. Pintu ilmu itu adalah guru-guru yang mengajarkan kitab itu. Jadi bukan dengan jalur tulisan itu, melainkan dengan jalur lafaz yang disampaikan guru, makna yang disampaikan guru. Di saat makna itu sudah tersampaikan kepada kalian, kalian baca tulisan-tulisan di kitab itu jadi terang, jadi gampang, jadi mudah. Tapi kalau belum apa-apa, kalian belum tahu tasawur apa-apa, tiba-tiba langsung diajak baca kitabnya, apalagi nanti langsung kita mentahlil lafaz, itu berat. Itu harusnya majalnya itu majal yang udah lanjut. Maka tahlil lafaz itu sejatinya itu majal yang harusnya itu majal lanjutan. Di awal yang penting kalian paham dulu tasawur amnya, tasawur umumnya terhadap pembahasan itu. Oke, kita kemarin kalau di kitab lama itu halaman 103. Kalau di kitab baru saya nggak tahu halaman berapa. Amal awwalu. Di bait amal awwalu. Terakhir siapa baca kemarin? Hah? Caca. Oh, Salsabila. Oke, yang mana yang siapa mau baca? Yang belum baca siapa? Bani? Bro, mau baca? Belum baca kan? Oke. Baik, ke 88, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Amal awal fasyartuhul ijabu fi sudrahu wa antura kulliyatan kubrahu. Oke. Itu syarat untuk syakal pertama. Nanti kita sampai bait 90 baru kita baca syarahnya, biar nanti ngurut. Amal awal itu maksudnya amma syakul awal. Maka fasyartuhu ay fasyartu asyakril awali al-ijab fi sugrahu ay fi sugra syakril awali. Syarat syakal pertama itu adalah al-ijab dalam sugronya. Udah tau lah ya ijab itu apa ya. Berarti bentuk mukadimah sugronya itu wajib mujabah. Terus nggak selesai di situ. Karena kalau bentuk mukadimah sugronya wajib mujabah, dia masih menghasilkan 8 dorob. Paham ya? Karena kan setengah kemungkinannya. Tapi ditambah lagi wa antura kulliyatan kubro. Mukadimah kubronya itu wajib kuliah. Nah, itu adalah syarat syakal pertama udah kita bahas. Bahkan kita nggak sekedar membahas syaratnya, kita membahas, bahkan kita membuktikan dengan pembuktian logika kita sendiri apa benar syarat ini menghasilkan sesuatu yang muntit dan apa benar yang tidak memenuhi syarat ini itu tidak muntit. Oke, dari syarat ini menghasilkan 4 yang muntit dan meninggalkan 12 yang tidak muntit. Ke-12-nya itu sudah kita buktikan. Membuktikan sesuatu nggak muntit itu cukup kita datangkan kemungkinan terjadi kuliah mujabah dan kuliah salibah. Pasti nggak muntit itu dah. Kalau misalnya udah terjadi kuliah mujabah, maka kemungkinan salibahnya nggak ada lagi. Kalau udah terjadi kuliah salibah, maka kemungkinan mujabahnya tidak ada lagi. Nah itu udah pasti itu udah kaidah seperti itu. Oke, lanjut Basani.
Wasani ayyahtalifa fil kaifi ma kulliyatul kubra lahu syartun waqa. Oke, itu dua pertemuan sebelumnya kita membahas 2 bait seperempat ya, enggak 2 bait setengah ini, 2 bait seperempat malah. 2 bait seperempat kita bahas kemarin tuh. Yang dari kata-kata amal awalu terus sampai kata-kata syartun waqa, itu 2 bait seperempat. Karena kalau 2 bait setengah kan yang amal awalu nggak sampai setengah bait. Dalam artian dia nggak memenuhi 1 sadar dan nggak memenuhi 1 ajaz namanya. Adapun asyakrul tsani itu maksudnya wa amma syakrul tsani gitu ya. Apa syaratnya? Fasyartuhu ayyakhtalifa fil kaif. Maka syarat syakal tsani itu adalah harus ikhtilaf di dalam kaif. Berarti antara sugro sama kubro nggak boleh sama-sama mujabah dan tidak boleh sama-sama salibah. Apakah selesai di situ? Enggak. Ada syarat tambahan, yaitu kulliyatil kubro. Pertama nggak boleh sama kaifnya, dan yang kedua kubronya wajib kuliah. Nah, kulliyatil kubro lahu syartun waqa, itu kata-kata tambahan dari beliau. Oke, lanjut ke syarahnya. Aqulu yashtaritu li intaji syakli syakli awali syartani. Al-awwalu an takuna sughrahu mujabatan sawa'un kana kulliyah aw juz'iyah. Oke. Sawa'un kanat kulliyatan aw juz'iyatan. Ini penjelasan dari Imam Ad-Damanhuri. Beliau mengatakan, untuk menghasilkan atau menatijakan syakal awal, maka disyaratkan 2 hal. Maka syartoni itu menjadi naib fa'il dari yushtaratu. Yushtaratu li intaji syaklil awali syartoni. Disyaratkan 2 syarat maksudnya. Syarat pertama antakuna sughrahu ay antakuna sughra syaklil awali mujabatan sawa'un kanat kulliyatan aw juz'iyatan. Itu kan syarat pertama. Berarti ada kemungkinan. Terus syarat kedua wasani antakunan kubro kulliyatan. Yang dimaksud adalah wa antakuna kubrohu. Berarti muqaddimah kubro dari syakal pertama ini wajib kulliyah. Sawa'un kanat mujabatan au salibatan. Kan komparasinya kan ada banyak. Sehingga akhirnya 2 syarat dikomparasikan hanya menghasilkan 4 saja. Gitu. Oke, lanjut. Walhasilu min darbi halatayn fi halatayn tsaniyah. Kalian tahu arti dorob ya? Dorob itu artinya itu mengkomparasi. Berarti misalnya sanadrib. Nadrib itu maksudnya akan kita komparasikan kayak gitu. Nah, maka yang di sini maksud walhasilu min darbi halatay ula fi halatay tsaniyah arba'atun. Arba'atun itu menjadi khabar dari hasil. Dan hasil dari komparasi keadaan pertama itu maksudnya 2 keadaan di syarat pertama. Apa maksud 2 keadaan syarat pertama? Syarat pertama kan disyaratkan bahwasanya harus sughrahu mujabatan. Ada 2 keadaan kan? Imma kubronya salibah, imma kubronya kuliah, imma kubronya juz'iyah. Nah, terus syarat kedua kubronya harus kuliah. Ada 2 keadaan juga. Imma sugronya itu salibah, imma sugronya itu mujabah. Kan seperti itu. Hasil komparasinya wal hasilu min darbi halatay ula. Hasil dari kita komparasikan 2 keadaan ula. 2 keadaan ula itu yang tadi dikatakan sawun karat kulliyatan au juz'iyatan. Nah, itu kita komparasikan fi halatay tsani menghasilkan berapa? 4. Gitu, menghasilkan 4 keadaan. Wa hiya ad-durub al-muntijatu min hadha syakli. Maka itulah dorob-dorob yang muntij. Definisi muntij itu adalah memiliki satu qodiyah yang mutorid terjadi di semua kemungkinan nisbah dan semua kemungkinan komparasi nisbah dan semua kemungkinan corak dalam komparasi nisbah. Itu maksudnya muntij. Jadi jangan kalian artikan muntij itu ada natijah menghasilkan kesimpulan. Perlu ditambah bahwasanya yang dimaksud ada natijah menghasilkan kesimpulan di dalam muntij itu adalah memiliki kesimpulan pasti apapun bentuknya, itu namanya muntij. Kenapa? Karena kalau kita selesai di kata-kata ada natijah menghasilkan kesimpulan saja, maka dorob-dorob akimah, tahu dorob akimah ya? Dorob-dorob akim itu adalah dorob-dorob yang
dianggap tidak muntij, itu definisi tidak muntijnya itu adalah tidak memiliki natijah yang pasti. Terkadang kepastiannya kuliah mujabah, terkadang kepastiannya kuliah salibah, terkadang kepastiannya juz'iyah mujabah, dan terkadang juz'iyah salibah gitu. Jadi nggak ada satu pegangan. Sehingga dikarenakan nggak ada satu pegangan yang selalu terjadi, kita mengatakan nggak ada kepastian di sini. Paham ya? Nah, itulah yang dinamakan ketidakberadaan istiqomah. Ketidakistiqomahan ada suatu qadiyah di dalam dorab itu gitu. Sehingga akhirnya itu definisi hakim gitu. Atau itu definisi nggak muntij. Jadi jangan kita artikan bahwasanya nggak muntij yang dimaksud di situ adalah tidak memiliki kesimpulan, bukan. Karena kenapa? Karena kalau kita udah melihat madahnya, kita bisa menyimpulkan. Paham ya? Misalnya kemarin, wah ini natijahnya antara hayawan sama hajar nih, misalnya. Ya saya langsung bisa menyimpulkan bahwasanya kullu hayawan laisa hajar. Paham? Itu kenapa saya bisa menyimpulkan kayak itu? Karena madahnya ya tabayun. Tetapi nanti di keadaan lain bisa menghasilkan madah yang umum khusus mutlak, bisa menghasilkan madah yang tasawi, bisa menghasilkan seperti itu. Ini yang dinamakan dengan tidak ada satu pegangan yang menjadi titik acuan sehingga kita bisa memastikan ini pasti terjadi nih. Satu ini pasti terjadi. Ini paham ya? Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pegang kuliah mujabah, maka sama dengan kita mengatakan kuliah salibah dan juz'iyah salibah itu nggak mungkin. Paham? Atau kalau kita pegang juz'iyah mujabah, maka sama dengan kita mengatakan kuliah salibahnya nggak mungkin. Paham? Gitu. Oke, itu tadi yang dimaksud dengan wahia ad-durubu al-muntijatu min hadza syakli. Itu yang dimaksud dengan dorab muntij. Berarti jangan kalian artikan muntij itu hanya sebatas hanya ada kesimpulan. Kalau ada kesimpulan, semua ada kesimpulan. Tetapi yang dimaksud dengan muntij itu adalah ada satu titik qadiyah yang bisa dijadikan pegangan untuk memastikan. Itu apapun bentuknya ini pasti ada ini. Itu yang dimaksud dengan muntij. Oke, ad-darbul awal. Ad-darbul awalu. Ini jangan kalian maknakan dorbul awal, dorbul tsani, dorbul salis itu urutan dorab yang kemarin. Ini dorbul awal, dorbul tsani, dorbul salis yang belum sebut adalah dorbul awal min durub al-muntijah, wa dorbul tsani min durub al-muntijah, wa dorbul salis min durub al-muntijah. Paham ya? Gitu. Jadi saat beliau mengatakan pertama, kedua, ketiga, kan mengatakan tadi 4 yang muntij. Yang pertama ini, yang kedua ini gitu. Sehingga ini pertama, kedua, ketiga bukan urutan dorob sesuai yang kita bahas kemarin. Paham? Oke, lanjut. Ad-darbul awalu. Ad-darbul awalu mujabatani wa kulliyatani wa natijatu mujabatun kulliyatun. Itu. Beliau mengatakan nih natijahnya di sini. Padahal Imam Akhdari nggak mengatakan. Nah, nanti itu ada, karena Imam Akhdari nggak mengatakan, di dalam bait ditambah beberapa bait sama Imam Damanhuri, dan itu bait yang luar biasa banget seperti rumus nanti di situ. Itu bait yang menceritakan tentang natijahnya. Oke, dorabul awal yang dimana bentuk dorab awalnya itu adalah 2 mujabah dan 2 kuliah. Berarti kalau 2 mujabah dan 2 kuliah ini adalah KMKM, kan kayak itu. KMKM itu berarti bentuk dorabul awal di dalam qadiyah juga atau di dalam dorab juga. Nah, wan natijatu mujabatun kulliyatun, dan natijahnya itu adalah kuliah mujabah juga natijahnya. Lanjut, kakaulina. Kakaulina kullu insanin hayawanun, kullu hayawanin hassas. Oke, kullu insanin hassas. Nah, itu contohnya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya di dorab yang muntij, kita kasihkan contoh apapun, siap kita dengan kita mengatakan pasti muntij, terserah kasih contoh apapun, minimal ini pasti benar. Itu yang dimaksud, contoh apapun itu gampang. Oke, lanjut. Dorabus tani. Ad-darbus tsani kulliyatani wal kubra salibatun wan natijatu salibatun kulliyah. Nah, dorab kedua itu masih sama-sama kuliah, tetapi bedanya apa? Kubronya itu adalah salibah. Kan memenuhi syarat, karena syaratnya apa? Kulliyatun kubro, gitu. Wa at-turab kulliyatun kubro, itu syaratnya. Berarti masih 2 kuliah, tetapi kubronya itu salibah. Beda dengan bentuk pertama. Bentuk pertama 2 kuliah, 2 mujabah. Bentuk kedua 2 kuliah, tapi ini yang kubronya itu salibah. Berarti antara kuliah mujabah sama kuliah salibah, KMKS. Dan natijahnya adalah kuliah salibah. Pasti itu kuliah salibah. Kakaulina. Kakaulina kullu insanin hayawanun wa la syai'a minal hayawani bihajarin. Oke, itu berarti kan kuliah mujabah, kuliah salibah. Kullu insanin hayawanun wa la syai'a minal hayawani bihajarin.
sehingga akhirnya menghasilkan yuntiju. Yuntiju la syai'a minal insani bihajarin. Oke, menghasilkan natijah tidak ada satupun insan yang hajar atau kullu insanin laisa hajaran. Oke, lanjut. Darbus salisu. Ad-darbus salisu mujabatani wal kubra kulliyatun wan natijatu mujabatun juz'iyatun. Nah, dorob ketiga dimaksud adalah dorob ketiga dari durub yang muntid di syakal yang pertama. Itu adalah mujabatani, dua yang mujabah. Tetapi kubronya kuliah. Maksudnya apa kubronya kuliah? Berarti sugronya adalah juz'iyah salibah. Nah, ini berarti antara juz'iyah salibah sama kuliah mujabah. Kayak gitu. Juz'iyah mujabah sama kuliah mujabah. Seperti itu. Nah, dua yang mujabah dan kubronya adalah kuliah, sehingga natijah menghasilkan mujabatun juz'iyatun. Padahal kita kemarin nggak mencatat natijah dari beliau, tapi natijah yang kita catat itu adalah natijah yang udah kita cari sendiri, gitu. Sehingga akhirnya daras kita ini menghasilkan buah pikir kita sendiri. Gitu. Ini adalah mantik dan ini adalah logika. Logika itu adalah buah pikir, sehingga kita nggak ikut-ikutan di sini. Oke. Wan natijatu mujabatun juz'iyatun kaqaulina Ba'dul insani hayawanun wa kullu hayawanin hassasun. Yuntiju ba'dul insani hassasun. Oke, kaqaulina ba'dul insani hayawanun. Sebagian insan adalah hayawan wa kullu hayawanin hassasun. Sependek ini, kalau misalnya bentuk muqaddimah atau bentuk dorobnya itu adalah dorob yang muntid, maka dia itu bebas. Kita mau contoh apapun, pasti natijahnya ini, gitu. Kasih contoh apapun. Nah, tapi kan nanti jadi pertanyaan. Kalau kita nggak pasang semua contoh ini jadi pertanyaan. Maksudnya gini. Kaqaulina ba'dul insani hayawanun wa kullu hayawanin hassasun. Dia kan pasang satu contoh, sehingga akhirnya menghasilkan natijah apa? Ba'dul insani hassasun. Kan gitu. Menggunakan natijah juz'iyah mujabah. Padahal kita tahu madahnya ini. Kita tahu madahnya insan, kita tahu madahnya hassas, dan hassas itu lebih umum daripada insan, sehingga kalau kita tahu madahnya sah-sah aja kita mengatakan natijahnya kullu insan hassas. Paham ya? Nah, itu kan nanti jadi pertanyaan. Loh, katanya kalau misalnya ada ihtimal kuliah mujabah sama juz'iyah mujabah, maka lebih dikedepankan kuliah mujabah, kan gitu. Nah, makanya dalam keadaan-keadaan kayak gini, selayaknya kita mendatangkan contoh semuanya. Semua atau minimal kita mendatangkan contoh yang tidak bisa dipakai kuliah mujabah. Paham ya? Nah, ini kan kita pasang contoh natijahnya juz'iyah mujabah, tetapi ini masih bisa kita pakai kuliah mujabah, kan gitu. Nah, itu agar menghilangkan tawahum, atau menghilangkan kejadian inkonsistensi terhadap kaidah sebelumnya, yang dimana kalau kuliah mujabah sama juz'iyah mujabah bisa barengan, maka diambil kuliahnya. Seperti di dalam akas itu di saat kuliah salibah itu juz'iyah salibah juga kejadi itu, tetapi yang diambil kuliahnya, kan kayak gitu. Nah, itu biar tidak terjadi inkonsisten terhadap kaidah yang ada, maka selayaknya kita pasang contoh ini dengan perbandingan natijah yang tidak bisa dipasang kuliahnya. Ini paham ya? Gitu. Nah, tapi untuk sependek ini nggak masalah. Maka ini contohnya ba'dul insan hassasun. Tetap benar, contohnya benar, tetapi kan masih mendatangkan tawahum. Loh, bukannya semua, kan kayak gitu. Katanya kalau misalnya nabrak dengan kemungkinan semua, asalnya semua, kan gitu kan. Nah, oh ternyata semua itu adalah khususul madah. Berarti dorob ketiga yang muntid di syakal pertama bisa kita pasang semua, tetapi semuanya itu adalah khususul madah. Yang umumul madah itu adalah sebagiannya aja. Itu paham ya? Nah, itu berarti yang mau kita pahamkan itu, atau itu yang mau kita beri paham kepada kepada logika seperti itu. Oke, lanjut. Ad-darbur rabi'. Ad-darbur rabi' sugro mujabatun juz'iyah wa kubro salibatun kulliyah. Oke. Terus? Wan natijatu salibatun juz'iyah. Nah, ini berarti bentuknya adalah sugronya itu mujabatun juz'iyah, berarti juz'iyah mujabah, kubronya adalah kuliah salibah. Memang berbeda. Kalau tadi kan masih mujabatani kulliyatani, yang kedua kulliyatani, yang satunya salibah, yang ketiga mujabatani, hanya saja kubronya adalah kuliah, kan kayak gitu. Nah, sekarang memang berbeda. Juz'iyah mujabah sama kuliah salibah beda nih.
Ini adalah qadiyah yang berbeda. Dan natijahnya adalah salibatun natijatu salibatun juz'iyatun. Qaulina ba'dul insani hayawanun wala syai'a minal hayawani bihajarin. Oke, ini kan mendatangkan apa namanya itu, mendatangkan tanda tanya juga contoh ini. Yuntiju ba'dul insani laisa bihajarin. Nah, lebih asalnya kita mendatangkan contoh yang natijahnya itu memang nggak bisa dikuliah salibahkan. Paham ya? Atau yang nomor 3 juga, kita mendatangkan satu contoh lagi yang natijahnya itu tidak bisa dikuliahkan atau dikuliah mujabahkan. Paham? Sebagai pembanding agar contoh yang udah diberi itu nggak memberi tawahum, loh ini kan bisa dikuliahkan, kenapa nggak kita pakai kuliah? Paham ya? Contoh yang keempat juga seperti itu. Ba'dul insan laisa bihajarin, loh ini kan bisa kita kuliah salibahkan, kenapa nggak disalibahkan atau kenapa nggak dikuliahkan? Paham? Oke, lanjut. Faqad antaja hadza syak. Faqad antaja hadza syakku mutalib al-arba'ah. Oke. Mutalib al-arba'ah. Wa bihadza kana afdalul ashkali. Wa bihadza kana afdalul ashkali. Syakal ini menghasilkan mutalib arba'ah. Itu yang udah kita jelaskan tentang kata-kata wahya ala tartibi bitakamul. Saat dia itu tartib secara takamul, maka syakal ini wa kana hadza syaklu atau wa kana asyaklul awwalu afdalul ashkal. Maka syakal pertama ini menjadi afdal syakal. Salah satu penyebab dia menjadi afdalul ashkal itu adalah dikarenakan menghasilkan mathalib arba'ah. Mathalib itu jamaah daripada matlub. Matlub yang 4 apa? Yaitu menghasilkan keempat bentuk qadiyah itu. Oke, lanjut. Wasyratu Wa yushtaratu li intaji syakli tsani syartani. Al-awwalu an takhtalifal muqaddimatani fil kaifi. Bi an takuna ihdahuma mujabatan wal ukhra salibatan. Nah, ini jelas ya. Itu jelas banget tuh. Ada 2 syarat. Yang pertama, 2 muqaddimahnya harus berbeda di dalam kaif. Berarti nggak boleh sama-sama mujabah, tidak boleh sama-sama salibah. Kalau satu mujabah, satunya wajib salibah. Kalau satu salibah, satunya wajib mujabah. Asani antakuna kubro kuliatan. Kubro in kanat mujabatan. Pasugro salibatan kuliah. Salibatun kuliah. Au juz'iyatun. Wa in kanat kubro salibah pasugro mujabatun kuliah. Oke. Nah, ini jelas ya. Syarat kedua, kubronya harus kuliah. Oh ya udah, berarti kalau misalnya kubronya adalah kuliah mujabah, maka sugronya imma kalau kuliah mujabah maka sugronya adalah imma kuliah salibah, imma juz'iyah salibah. Kalau kubronya adalah kuliah salibah, maka sugronya imma juz'iyah mujabah atau juz'iyah salibah. Itu yang beliau sebut. Walhasilu min darbi halatil kubro halatil kubro arba'atun. Wa hiya al-muntijah min hadza syakli ka syakli allazi qablahu. Dan hasil dari komparasi 2 keadaan kubro dan 2 keadaan sugro itu ada 4. Wahia ad-durub al-muntijah. Nah, dan itulah dorob-dorob yang muntijah di syakal ini atau syakal kedua. Kasyaklil ladzi qablahu. Kafnya itu maksud tamsilnya itu sama-sama 4 gitu maksudnya ya. Bukan kaf dorobnya sama, kan dorobnya beda. Paham ya? Syakal pertama itu dorob ini kayak itu. Syakal kedua beda. Jadi kafnya itu bukan kasyaklil ladzi qablahu, bukan kafnya menyamakan dorobnya, tetapi menyamakan sama-sama menghasilkan 4. Paham? Di sini sama-sama menghasilkan 4 dorob, bukan dorob sama. Ad-darbul awwalu masih sama, ini adalah dorob awal yang maksud adalah darbul awwalu minad durubi al-muntijah, yaitu lanjut aja. Ad-darbul awwalu kulliyatani wal kubra salibatu. Nah, berarti 2 kuliah tapi kubronya salibah. Berarti antara kuliah mujabah sama kuliah salibah. Karena 2 kuliah katanya. Yang penting wajib berbeda kaif. Kaqaulina kullu insanin hayawanun wa syai'a minal hajari bihayawan. Nah, ini kita udah pindah ya. Pindah dalam artian ini syakal kedua. Berarti kullu insanin hayawanun wala syai'a minal hajari bihayawanin. Nah, itu yang letak hat wasatnya itu di mahmul keduanya.
Lanjut. Yuntiju la syai'a minal insani bihajari. Nah, menghasilkan tidak ada satupun insan yang hajar. Nah, berarti hasilnya adalah kuliah salibah. Terus Ad-darbusani kulliyatani wal kubra mujabatun. Nah, berarti antara kuliah salibah sama kuliah mujabah. Kakaulina la syai'a minal hajari bihayawanin wa kullu insanin hayawanun. Yuntiju la syai'a minal hajari bi insanin. Nah, ini jelas ya. Antara kuliah salibah sama kuliah mujabah juga menghasilkan kuliah salibah. Fanatijatu fi hadaini darbaini salibatun kulliyatun. Dua dorob pertama natijahnya adalah kuliah salibah. Terus lanjut, dorob tadi. Ad-darbus salisu mujabatun juz'iyah subro. Wa salibatun kuliah kubro. Oke. Berarti antara juz'iyah mujabah sama kuliah salibah. Yang penting berbeda kaif. Kakaulina ba'dul insani hayawanun wala syai'a minal hajari bihayawanin. Yuntiju ba'dul insani laisa bihajarin. Yuntiju ba'dul insani laisa bihajarin. Walaupun iskalnya masih sama. Dorob pertama sama kedua enak kan? Kita nggak bertanya lagi karena natijahnya memang kuliah salibah tabayun. Maka asalnya kalian nanti tambahkan contoh. Kan kita udah lihat komparasinya tuh, sehingga gampang banget kalau kita mau mendatangkan contoh yang bentuknya itu menghasilkan natijah dia tidak bisa dikuliah salibahkan. Gitu. Sehingga akhirnya enak saat kita menatijakan batul insan laisa bihajarin. Gitu. Paham ya? Karena kan kita tahu madahnya antara insan sama hajar ini tabayun. Kalau memang madahnya tabayun, kenapa tidak di kuliah salibahkan saja? Kan nanti memunculkan pertanyaan itu. Ya lanjut, ad-darbur rabi'. Ad-darbur rabi' salibatun juz'iyah subra wa mujabatun kuliah kubra. Oke, berarti antara juz'iyah salibah sama kuliah mujabah. Kaulina ba'dul hajari laisa bihayawanin wa kullu insanin hayawanun. Yuntiju ba'dul hajari laisa bi insani. Itu menghasilkan ba'dul hajari laisa. Ini masih iskal yang sama juga. Fanatijatu fi hazaini ad-darbaini salibatun juz'iyah. Nah, natijah di dua dorob terakhir maksudnya ya. Dua dorob terakhir itu adalah juz'iyah salibah. Itu kemarin kita udah membuktikan banget. Dua pertama itu kuliah salibah, dua kedua itu adalah juz'iyah salibah. Seperti itu. Terus faqad antaja hadza syaqu as-salbah faqad kuliyan fi darbainil awwalaini fi darbaini awwalaini wa juz'iyan fil akhiraini. Faqad antaja hadza syaqlu as-salbah. Kan kita lihat kan keempat dorob yang muntijah di dalam syakal ini kan natijahnya salam semua. Paham ya? Natijahnya itu salibah semua. Dua yang pertama kuliah, dua yang terakhir juz'iyah. Nah, itu yang dikatakan faqad antaja hadza syaqlu as-salbah faqad kulliyan ay antaja kulliyan fi darbaini al-awwalaini. Antaja kulliyan terus wa antaja juz'iyan fi darbaini al-akhiraini. Itu bisa kita pasang al-akhiraini atau al-akhiraini. Dalam artian apa? Kalau al-akhiraini itu berarti dua selain dua yang pertama. Tapi kalau misalnya fil al-akhiraini ya berarti dua yang terakhir. Ahsannya adalah al-akhiraini. Kenapa? Karena muqabilnya adalah al-awwalaini. Berarti al-awwalaini al-akhiraini. Oke, selesai di situ. Nanti setelah kita material ini kita bahas syakal ketiga, baca matanya dulu baru baca syaratnya. Oke, kita masuk material ini. Sebelum kita masuk ada pertanyaan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Semua rumah ada muzakarah? Selain dari yang fix itu dikatakan akib. Iya. Kalian tahu arti akib? Mandul. Akib itu artinya mandul, tidak melahirkan. Tidak bisa membuahi, itu namanya akim. Atau tidak bisa menghasilkan keturunan atau menghasilkan lah itu. Maka namanya itu adalah akim.
Semua rumah ada musyawarah? Udah. Rumah mana yang belum? Madani? Selain Madani? Udah semua ya? Nggak ada iskal? Berarti udah berlogika ya? Awal-awal kan kayaknya berat banget kan? Kalau kalian udah tahu caranya ya kan? Apa sih, Masya Allah. Jelas sekali. Oke, kita masuk ya materi hari ini. Asyaklu As-Salih. Materi hari ini adalah syakl ketiga. Oke, seperti biasa, coraknya sama. Ini adalah nama syaklnya, nah, ya kan? Terus ini adalah bentuk syaklnya. Bentuk syaklnya wawat uhu fi kulli thalithan rif. Oke. Wawat uhu fi kulli thalithan rif. Nah, ini nih. Bentuk dari kata-kata wawat uhu fi kulli thalithan rif itu ini nih. Maksudnya apa? Yaitu hat wasatnya sama-sama berada di maudhu kedua mukadimahnya. Wawat uhu fi kulli thalithan urif. Nah, gambarannya adalah A itu menjadi maudhu dari B. Terus A itu menjadi maudhu dari C. Bedanya apa? Bedanya adalah yang ini muqaddimah sugro, yang ini muqaddimah kubro. Ini gambarannya nih Bang. Ini gambarannya. Sehingga yang mau kita munculkan apa? Atau yang mau kita natijahkan apa? Apa hubungan B sama C? Apakah ada suatu kepastian di B dan C atau tidak? Paham ya? Terlepas apapun bentuk si A dan si B dan si C. Jelas? Kalau kita udah tahu apa bentuk si A, apa bentuk si B, dan apa bentuk si C, maka pasti selalu ada kepastian. Tetapi ini kita nggak melihat bentuknya apa dulu. Terserah bentuknya apa si A, apa si B, dan apa si C. Apakah ada kepastian antara B dan C? Itu pertanyaannya tuh. Sehingga akhirnya disinilah kita berpegang dengan logika. Kayak gitu. Disinilah kita bisa memastikan sesuatu. Oke, ini jelas ya sampai sini? Tuntut. Nah, ini natijah yang kita cari. Ini bentuknya, ini natijahnya. Berarti kita udah memiliki corak yang berbeda nih. Apa? Yaitu di syakal pertama dan syakal kedua kita mendapati yang menjadi hat wasatnya itu si B. Dan yang kita cari natijahnya itu adalah antara A sama C. Sedangkan sekarang udah berbeda. Yaitu yang menjadi hat wasatnya itu adalah si A. Dan yang mau kita natijahkan itu adalah si B dan si C. Oke, ada yang kurang jelas? Atau untuk kenyamanan bersama mau kita tukar aja B sama A nya? Berarti B itu apanya si A dan B itu menjadi maudhu dari C. Sudah gini aja ya. Biar dapat corak baru ya. Oke. Gampang kan banyak harinya kan. Oke. Ini syaratnya. Apa syaratnya yang beliau katakan wasalitul ijabu ma. Syaratnya adalah wasalitul ijabu. Pertama, ijabu fi sughrohuma. Ini ada kesamaan dengan syarat pertama, sama-sama wajib ijab di sughronya, sama kan dengan syarat pertama. Terus syarat kedua apa? Wa anturo ihdahuma bos. Nah, ini perbedaannya nih.
Kalau syarat pertama itu adalah fasyartul ijabu fi sughrahu wa anturo kulliyatan kubrohu. Berarti kubronya wajib kulliyah. Paham ya? Tetapi kalau di sini apakah hanya kubro yang wajib kuliah? Enggak. Yang wajib kuliah itu salah satunya. Maka dikatakan wa anturo kulliyatan ihdahuma. Udah oleng, Ustaz. Udah oleng. Gak usah dilanjut ini. Hati-hati salatin. Masa depan masih panjang ini. Gak usah dilanjut, Ustaz. Gak usah dilanjut. Gak usah ini. Udah oleng. Kemungkinan kedua. Atau ada jebakan di pasar muda gitu kan. Losor dia sana. Oke. Intermezzo. Nah, ini syarat pertama al-ijab fi sughrahu itu sama kata-kata fi sughrohuma itu sama maksudnya dengan fi sughrahu. Kalau fi sughrahu itu berarti kembali kepada fi sughrahu ai fi sughra hada syakli. Tapi kalau misalnya fi sughrohuma ai fi sughra baina kubro sama baina kubro. Baina kedua muqaddimah ini. Makanya sughrohumanya itu kembali kepada dua muqaddimah. Itu fi sughrohuma ya. Maksudnya yang sughro antara dua muqaddimah yang mana? Ya yang pertama. Paham ya? Nah, sehingga akhirnya ini maknanya sama. Yang syarat pertama al-ijab fi sughrohu sama. Terus al-kulliyah fi wa anturo kulliyatan fi ihdahuma. Kuliah di salah satunya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dorob ini, syakal ini menghasilkan natijah lebih banyak. Kenapa kok bisa menghasilkan natijah lebih banyak? Karena walaupun secara sekilas memiliki keserupaan dengan syakal pertama, tetapi kan syarat keduanya beda. Syarat kedua di syakal pertama itu kan mewajibkan kuliah kubronya. Sempit kan? Kubronya wajib kuliah, sempit. Jadi bagaimana kalau subronya kuliah? Enggak, saya nggak terima. Kubronya wajib kuliah, paham ya? Nah, sekarang dia lebih lempeng. Lempeng itu apa ya? Lebih luas. Apalagi luas itu? Lebih tasamuh. Nah, gitu ya. Ini lebih tasamuh. Kenapa? Karena dia sama-sama mewajibkan kuliah, syarat keduanya. Tetapi nggak wajib di kubro. Di salah satunya. Paham ya? Di salah satunya. Paham? Nah ini nanti yang dikatakan di salah satunya itu adalah titik minimal. Paham ya? Karena nanti ada mafhum saat dikatakan salah satu, mafhumnya imma gak boleh keduanya, imma keduanya lebih ahsan. Paham ya maksudnya? Misal saya katakan gini, tolong ambilkan saya dua benda, tapi salah satunya itu adalah HP. Paham ya? Nah itu kan ada dua kemungkinan pemahaman kita. Imma saat disuruh dua benda salah satunya HP, imma yang satunya lagi nggak boleh HP, atau kalau kedua-duanya HP itu lebih ahsan. Jelas nggak maksudnya? Itu kan mafhum. Mafhum itu apa? Mafhum itu adalah suatu pemahaman di luar nas. Jelas? Nasnya hanya mengatakan tolong ambilkan saya dua benda apapun, tetapi salah satunya HP. Jelas? Salah satunya HP. Itu kan nasnya. Nasnya itu adalah diperintahkan dua benda, salah satunya HP. Itu kan nas namanya. Maka nanti di dalam usul fikih itu ada yang namanya dalalatul mantuk. Itu namanya mantuk. Mantuk itu adalah pemahaman yang kita dapat dari nas. Berarti nasnya atau perintahnya adalah saya diperintahkan untuk mengambil dua benda, salah satunya HP. Udah selesai. Mafhumnya ada dua kemungkinan. Imma mafhumnya itu melarang yang satunya lagi itu HP juga, kan kayak gitu. Karena kan yang diperintahkan salah satunya HP. Imma mafhumnya itu justru kalau yang satunya juga HP itu lebih ahsan. Karena kan dia katakan dua benda apapun bebas berarti. Tetapi hanya mensyaratkan salah satunya HP. Kan nggak mengatakan ininya. Berarti kalau seperti itu, kalau misalnya dia udah mengatakan salah satunya HP, kalau saya bawakan dua-duanya HP itu lebih ahsan dong. Kenapa? Karena kan bebas dan satunya beliau udah menentukan. Jelas ya? Oke. Nah, di sini kata-kata ihdahuma ini memberikan mafhum kalau ada dua-duanya itu lebih ahsan. Paham ya? Bukan memberikan mafhum kalau ada dua-duanya malah nggak boleh. Jelas? Misalnya apa kalau ada dua-duanya? Misalnya contohnya apa? Antara antara kuliah mujabah sama kuliah mujabah. Kan kayak gitu. Terus nanti kita masukkan KM-KM ini. Kita masukkan, lalu kan nanti orang bertanya, loh,
bukannya syaratnya itu salah satunya kuliah, kok ini dua-duanya? Kita nggak bertanya itu lagi, karena udah dijelaskan di awal. Mafhum dari ihdahuma di sini adalah kalau keduanya lebih ahsan. Nah itu maksudnya. Tetapi syarat minimal lah, makanya ihdahuma di sini adalah minimal atau alal akolnya. Alal akolnya. Padahal yang beliau sedang ingin sampaikan adalah di syakal ini untuk menghasilkan natijah harus ada kuliahnya, alal akol. Paham ya? Alal akol harus ada kuliahnya. Sehingga akhirnya kalau misalnya dua-duanya juz'iyah, nggak akan ada natijahnya untuk syakal ini. Jelas sampai sini? Kalau dua-duanya juz'iyah, nggak akan ada natijah. Nah ini berarti ihdahuma kuliah, ihdahuma itu alal akol. Dalam artian yang ingin disampaikan adalah minimal harus ada kuliahnya, gitu ya. Jadi nggak cukup cuma ijab fi sugro saja, tetapi minimal harus ada kuliahnya. Paham? Habis ini. Nah makanya ini lebih tawasuk, lebih luas. Nah ini kan berarti masuk juga KM. Kenapa kok bisa masuk? Kan ihdahuma, iya ihdahuma itu minimal, dua-duanya lebih ahsan. Oke, ada yang kurang jelas? Sampai sini. Oke, kita lanjut. Nah, kita menatijahkan dengan thoriqah at-tahsil dulu. Thoriqah at-tahsil. Lihat syarat pertamanya apa? Ijab fi sugro. Syarat pertamanya harus ijab. Berarti ada berapa kemungkinan? Imma KM, imma JM. Nah gitu kan? Ya. Imma KM, imma JM gitu. Nah terus dikatakan syarat selanjutnya KM ini kan ada beberapa kemungkinan komparasinya. Sehingga apa? Di saat syaratnya itu kuliah fi ihdahuma, semua kemungkinan kubro di dalam sugro yang KM itu muntid. Paham? Kenapa? Karena si sugro yang KM dia udah mewakili syarat yang kedua juga, yaitu kuliah fi ihdahuma. Paham? Walaupun dua-duanya kuliah. Jelas sampai sini? Ada yang kurang jelas nggak? Beda sama ini. Dia kan untuk yang kemungkinan kedua dari sugro, kan dia belum diwakili kuliah, baru hanya diwakili mujabah doang. Sehingga akhirnya hanya menghasilkan yang kuliah saja. Sedangkan kalau misalnya sugro yang kuliah mujabah, itu dia kuliahnya udah mewakili syarat kedua. Sehingga akhirnya ada berapa kemungkinan kubronya? Kalau sugronya ini ada 4 kemungkinan. Berarti keempat dorob yang sugronya kuliah mujabah itu muncid semua. Paham sampai sini ya? Keempat dorob yang sugronya kuliah mujabah itu muncid semua jadinya. Keempat dorob sugronya. Paham sampai sini? Nah berarti maksudnya apa? Berarti surah pertama itu muncid di syarat yang ketiga atau di syakal yang ketiga. Berarti imam kuliah mujabah sama kuliah mujabah, atau kuliah mujabah sama kuliah salibah, atau kuliah mujabah sama juz'iyah mujabah, atau sama juz'iyah salibah. Nah ini masuk kuliah mujabah semua nih. KM terkenal KM di sini. Wih. Ais Acul. Jijiku. Jangan di itu kan muncul lepas dah warnanya. Oke ini jelas ya. Nah terus kan tadi dikatakan kemungkinan kedua itu adalah juz'iyah mujabah. Kenapa? Karena itu syarat yang pertama tadi al-ijab fi sugro. Tetapi bedanya kalau misal juz'iyah mujabah ya udah hanya memasukkan yang kuliah saja di kubronya. Kenapa hanya memasukkan yang kuliah saja di kubronya? Karena kubro belum diwakili sama sugronya, paham ya? Makanya dia hanya memasukkan yang kuliah mujabah sama kuliah salibah. Berarti ada berapa yang muncid di sini? Ada 6. Paham ya? Ada 6 yang muncid. Nah ini namanya thoriqah tahsil. Kita nggak lihat kan kepada kodiah-kodiah yang nggak menghasilkan.
Berarti total yang muntij dari kemarin udah berapa? 48. 14. Berapa? 6. Berapa? 14. Sisa berapa lagi? Oh, 64. Enggak, maksudnya untuk yang muntij saja. Kan saya pernah saya mengatakan yang muntij berapa dari 64? 20 berapa? Kok ada kata-kata 20 orang? 64 dan yang muntij sekian. Pernah saya katakan itu? Pernah enggak? Ya, Berapa? Lupa. Yang muntij 19. Berarti sisa berapa lagi? 3. 5. Sisa 5 ya. Berarti itu udah kisi-kisi atau udah spill bahwasanya besok syakal keempat itu yang muntij ada 5. Paham ya? Yang muntij ada 5. Entah suatu kebetulan atau apa, pas banget yang mau baju 5. Berarti pas banget mereka semua mewakili yang muntij. Yang nggak muntijnya yang nggak muntijnya gimana? Biar itu menjadi tanggung jawab kita. Banding. Kalian mau nggak? Siap. Mau Ustaz gitu. Kita siap tanggung jawab. Alfa siap. Ya. Kan tadi itu dijawab sukro huma itu humanya kembali ke sukro sama muqaddimah sukro sama kubro. Muqaddimah ini ya. Muqaddimatin sukro sama kubro. Ya. Itu di kuliah tadi itu kenapa? Di kuliah salibah? Enggak, itu yang kuliah mujabah sama kuliah salibah. Mana? Ini kan kubro. Ini kan sukro huma. Humanya ke Kuliah ini. Maksudnya gini. Kuliah ini, muqaddimah ini. Muqaddimah ada 2. Paham ya? Si sugro antara 2 muqaddimah siapa? Ya sugro. Paham ya? Nah, itu berarti sugro huma ya si sugronya kedua ini. Paham enggak maksudnya? Paham maksudnya? Oh, sugro huma itu muqaddimah. Muqaddimah ini. Muqaddimah. Humanya kembali kepada muqaddimah ini. Ihdah huma juga kembali kepada muqaddimah ini. Jadi anggap saja sugro yang di sini bukan sugro muqaddimah sugro, tetapi sugro kecilnya muqaddimah ini, paham nggak? Gitu. Berarti siapa? Ya si sugro. Jadi siapa si sugro huma? Ya muqaddimah sugro. Paham ya maksudnya ya? Jelas ya? Makanya dikatakan sugro huma ya. Jadi nggak ada bedanya sama sugro. Nggak ada beda. Makanya saya katakan tadi kata-kata sugro hu-nya kembali kepada syakel, kan kayak gitu. Nah, siapa yang menjadi sugronya? Ya si sugro, paham kan? Sugronya si syakel siapa ya si sugro, paham? Nah, sugro huma kembali kepada muqaddimah ini. Siapa yang menjadi sugro dari 2 muqaddimah? Ya si sugro, paham maksudnya? Nah makanya kata-kata sugro sama sugro huma nggak ada beda. Tetapi kata-kata fi kubrohu sama ihdahuma beda, gitu, paham ya? Kata-kata waktu dikatakan wa anturo kulliyatan kubrohu gitu, itu beda dengan wa anturo kulliyatan ihdahuma, itu beda. Karena ihdahumanya salah satu. Kalau salah satu ima sugro ima kubro. Tapi kalau dikatakan kubrohuma ya kubro doang. Ustaz, Ya. tadi kan mantuknya kuliah fi ihdahuma. Terus dilarikan ke dua-duanya boleh. Nah, kita bisa Itu berarti tahu bukan itu mantuk itu mafhum. mafhumnya dilarikan ke dua-duanya Ya. boleh. Kenapa dilarikan ke sana? Kenapa enggak keduanya enggak boleh gitu? Jadi barometernya apa gitu? Gimana? Kan Kenapa keduanya? itu mantuknya kan kuliah fi ihdahuma. Ya. Berarti melahirkan mafhum nanti Keduanya lebih asal. keduanya lebih hasan atau satunya itu enggak boleh. Ya, ada 2 kemungkinan mafhum. Terus apa yang membuat kita itu melarikan ke keduanya hasan? Oh, yang membuat kita karena memang nyatanya ini ada natijah, paham ya? Karena ada natijah. Nyatanya. Makanya dari awal banget saya memasangkan pemahaman kepada kalian, bukan ini yang menghasilkan natijah. Tetapi setelah ditelaah semuanya, udah ada natijah, baru natijahnya ini ada titik kesamaan. Sehingga akhirnya di titik kesamaannya itu di titik kesamaan itulah akhirnya dijadikan suatu kaidah, atau dari titik kesamaan itulah dijadikan suatu syarat, paham ya?
Persis kemarin. Bukan kata-kata saat dikatakan akes itu syaratnya ini. Bukan itu yang menghasilkan dia menjadi akes. Paham ya? Tetapi saat kita udah komparasikan nisbat-nisbat, oh ternyata memang menghasilkan ini. Terlepas ada kata-kata ini atau enggak, ini tetap menghasilkan natijah. Jelas ya? Tetapi setelah ditelaah semua, syakal ketiga menghasilkan keenam ini, dilihat kesamaannya. Oh ternyata kesamaannya apa? Semua sugronya sama-sama mujabah, dijadikan syarat. Paham sampai sini? Oh ternyata semua kubronya ini, kan kayak gitu. Semua kemungkinan ini salah satunya pasti ada yang kuliah, kayak gitu. Paham ya? Akhirnya dijadikan syarat, gitu. Paham? Tetapi bukan syarat ini yang menghasilkan ini. Jelas? Ini itu dihasilkan dari mana? Dari buah pikir, gitu. Ada 16, kita pasangkan semua kemungkinannya, mentok di sini nih. Inilah hasil akal nih. Setelah ini terkumpul, akhirnya menghasilkan ini. Jelas ya? Makanya ini kita harus artikan mafhumnya itu. Makanya mafhum itu kan ada namanya mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah atau mafhum mukhalafah itu ada namanya mafhum muwafaqah aulawi. Nah, ini salah satu mafhum muwafaqah aulawi. Berarti apa? Kalau dua gimana? Sama-sama boleh, lebih boleh malahan. Itu namanya mafhum muwafaqah aulawi. Proses kejadian misalnya orang nonjok kepala bapak ibunya, itu kan nggak ada nasnya yang melarang itu. Paham nggak? Yang nas itu adanya cuman kayak gitu. Itu kalau orang yang letterlek dengan Quran dan Sunnah tuh cari aja dalil di mana ada dalil yang Nabi mengatakan tidak boleh keplak orang tua. Atau keplak nggak? Tidak boleh salto orang tua, gitu aja deh, tahu semua itu. Nggak ada dalilnya. Kan kayak gitu kalau kita mau main-mainan, mana dalilnya, mana Nabi mengatakan, mana? Kayak gitu misalnya. Itu perlunya itu yang dinamakan dengan pemahaman usul fikih. Kita memahami itu. Mana dalilnya kita nggak boleh salto orang tua? Nggak ada, Nabi pernah mengatakan itu. Kan kayak gitu nanti. Jadi main-mainan jadinya kan. Gitu. Nah, itu makanya ada dinamakan dengan mafhum muwafaqah. Mafhumnya adalah ada Nabi atau ada Quran mengatakan nggak boleh berkata saja. Itu uslub bahasa Arab ya. Kita nggak dapat uslub itu di bahasa Indonesia. Karena nggak ada anak sedurhaka sekalipun berkata paham nggak? Tetapi kalau nempeleng ada, paham ya? Nggak ada gitu. Yang ada, gitu kan? Lagi main game, itu bukan lagi ro'uf ya. Wala takuna gitu kan? Maksudnya jangan panggil ro'uf gitu, bukan? Lagi main game, tolong beli ini. Nah, itu masuk banget tuh. Wala takul lahuma uffin, tidak masuk pakai P. Atau diam aja, udah lakuin aja. Nah seperti itu aja nggak boleh, apalagi kalau salto, kan gitu kan pemahaman kita. Jadi untuk kita membuktikan salto itu nggak boleh kepada orang tua, kan nggak butuh dalil. Jelas? Itu yang dinamakan dengan mafhum. Walaupun di pembahasan lain itu dinamakan qiyas. Nah itu nanti saat di usul fikih kalian memahami ada khilaf besar saat mau memasukkan qiyas itu apakah termasuk mashadir atau tidak. Lalu ada mazhab yang tidak memasukkan qiyas, hanya berpegang dengan Quran dan Sunnah saja, seperti itu. Lalu qiyas nggak dipakai, tapi mereka tetap mengatakan keplak orang tua atau salto orang tua nggak boleh. Jalurnya bukan qiyas, dikatakan begitu. Itu jalurnya dinamakan dengan dalalatul lafadz, mafhum. Oke, kita lanjut. Ngapain menyentuh ke sana? Ini jadi muntit. Hasilnya apa? Belum kita lihat. Paham ya? Kita juga belum lihat buku. Hasilnya apa? Ini apa hasilnya? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Dan seterusnya. Belum kita lihat. Kita buktikan semua. Nah ini tugas bagian hari ini nih. Ini selanjutnya itu tadi thariqatul tahsil, ini thariqatul isqat. Oke, thariqatul isqat. Saat dikatakan ijab isubro, dan keluar yang mana? Keluar yang
Nih, keluar semua kan? Karena sugronya nggak salibah, nggak mujabah, nggak positif itu sugronya. Ini juga keluar, semua keluar. Udah, menyisakan 8. Terus syarat kedua wa antura kulliyatan ihda. Berarti syaratnya adalah salah satunya kuliah minimal kan gitu. Minimal, makanya pasang kata-kata ihdahuma itu maksudnya adalah alal aqal biar kalian nggak bingung. Minimal salah satunya kuliah. Berarti ini masuk nggak? Masuk. Ini masuk semua berarti. Ini masuk semua. Kenapa? Karena kuliahnya udah diwakili si sugro. Jelas ya. Nah, yang masalah di sini ada yang nggak masuk. Yang mana yang nggak masuk? Yang dua terakhir. Kenapa? Karena kuliahnya belum diwakili. Itu makanya dia nggak masuk. Sehingga akhirnya menghasilkan ini saja. Doro berapa aja ini? 1, 2, 3, 4 9, 10 1, 2, 3, 4 9, 10. Oke. Ini kita belum tulis natijah ya. Natijah kita cari sendiri nanti. Makanya kita cari natijah dulu baru kita baca buku. Oke, ada yang kurang jelas? Sampai sini. Pinjam pulpen, Ova. Ova baik, masya Allah. Oh ini biru. Masya Allah. Ova baik. Ova baik. Tugas baca belum selesai, Om. Oh dia kabur. Roh kabur. Oke, berarti untuk yang pertama kita cari yang mungkin dulu ya. Dorob 1, 2, 3, 4 langsung lah. Kan bisa ya? Oh nggak bisa nih kalau 3 nih. Oh 3 bisa. Berarti kita pasang 3 apa namanya? 3 tempat. Biar tahu. Udah dicatat semua, udah difoto, biar dihapus semuanya. Udah belum? Udah. Oke, kalau udah tolong dihapus semuanya alamat. Masya Allah. Masya Allah. Kecuali yang atas Pak. Oke, berarti 3 dulu yang maju. Ya Allah. Syakel 1, 2, 3 sama syakel 4, 9, 10. Astagfirullahaladzim. Izin. Oh izin. Oh banyak yang belum maju ya. Saya. Oke, syakel 1-nya Rehan. Syakel 2-nya Dorob dat. Dorob. Rakel. Dorob 1-nya Rehan. Dorob 2-nya Rakan. Dorob 3-nya Rifki. Masya Allah. Sisanya berapa? Ingat ya, silakan digarisin aja. Ya. Berapa tadi? Berapa deh? Berapa? 1, 2, 3. Sisanya berarti. Ayo Mas maju. Coret di sini aja. Papan tulis adalah tempat coretan kalian. Rehan 1 ya? Oke. Tolong dibagi 3 dulu ya. Mau pakai merah atau ada hitam nih? Mau ngajar? Ngajarnya sama nih. Sanggup. Allah. Makan nih. Saya. Aku Baru kelihatan kan yang menarangkan kan? Kamu semangat kamu. Kamu harus
Semangat buat saya. Bang Rizky, nggak sabar. Dari kemarin nggak sadar maju. Ini yang masih manusia. Tanpa buku semua ya. Pantas mukanya. Makan siang. Usahakan muat ya di ininya. Oh ini Rehan. Juz yang mujabah dan yang mujabah. Ingat bahwasanya tanggung jawab untit itu membuktikan semuanya dan membuktikan kalau ada yang mutorid di dalamnya. Juz yang mujabah. Juz yang mujabah itu ada banyak 4. Cinta sawi. Mutlak mahmud. Udah. 1, 2, 3 masih Kayak jadi. ada. Mana yang nggak mau Ayo gimana? Hasil ceritanya silahkan. Kayak KM kan nggak bisa dapat dulu B C kan nggak bisa. karena ketika di sini udah keluar udah nggak ada maksudnya sih. Yang ini ditulis ya masuk. Ini hanya bertahan. Oh, aku berarti mau prosesnya bertahan. Saya bertahan. Ini karena Sisi yang punya bagian artinya empat. B Ada dan C. 4. Kalau di TS kan semua B bukan C kan nggak bisa. Nah, berarti ente nggak tulis, ente langsung tulis yang KM sama JM. Paham. Artinya Coba kalau keranakan komparasikan dengan sudah bantuan siapa? belum ada. Ayo gimana? Nah, Coba. berarti kan cuma satu kotak. Dalam nggak ada gambarnya di sini. Bang. Ini komparasikan rapi atas rapi di dalam iya yang nggak ada tasawi komparasikan dengan tasawi. Jadi gimana? A B C satu kotak. Maksudnya gitu. Oh ini di luar nih karena disatukan. ABC ini maksudnya yang biru ini. Ini ABC. Terus yang merah ini, yang C juga. C ya. Nah berarti kan jelasnya ada 2 komparasi. Apa? Tidak mau sing salah paham. Ya salah paham. Akhirnya ini hanya komparasi sing tasawi dengan mutlak kemudian Tasawi tasawi mutlak mamul dan tasawi dan tasawi. Ucul. Kayak gini. Ya di sini. Hah? Oh iya, kalian rasakan satu contoh dulu. Terus dikira enak.